Buat kamu yang lagi fokus banget nih untuk cari cara tambah tinggi, di video ini kita akan bahas satu fase emas yang kalau fase ini terjadi, maka tinggi badan kita akan melonjak secara drastis. Kamu harus tahu dan harus bisa manfaatin masa emas ini ya. Assalamualaikum, halo, selamat datang kembali di channel Fania Utami, channel tentang kesehatan, pendidikan dokter, dan pengembangan diri. Di video kali ini kita akan bahas 6 fakta growth spurt yang jarang orang tahu. Coba dong tulis di kolom komentar fakta growth spurt apa yang udah kamu tahu nih teman-teman. Pertama adalah definisi buat orang yang lagi cari cara tambah tinggi, biasanya menggunakan internet untuk cari infonya. Mungkin kamu adalah salah satunya, tapi nggak banyak yang tahu tentang growth spurt. Padahal ini adalah fase yang penting banget dalam pertumbuhan tinggi badan. Kenapa? Karena pada fase growth spurt ini terjadi satu lonjakan pada pertumbuhan tinggi badan yang sangat signifikan nih. Coba deh diingat-ingat, ada nggak sih teman kamu yang tiba-tiba kok tinggi badannya meningkat secara signifikan? Perasaan kayak beberapa bulan lalu masih lebih tinggi kamu, terus kok tiba-tiba sekarang udah tinggian dia? Nah, kalau itu terjadi, kemungkinan besar dia sedang mengalami fase growth spurt. Yang kedua, waktu awal terjadinya growth spurt itu bisa berbeda setiap orang. Walaupun fase growth spurt ini terjadi 2 kali nih teman-teman. Yang pertama itu waktu kita masih bayi, dan yang kedua itu adalah ketika kita remaja. Tetapi memang awalnya banget terjadinya ketika masa remaja ini, itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang mulainya di usia 9 tahun, 10 tahun, 11, atau bahkan ada juga yang di usia 15 tahun maupun 16 tahun. Semua tergantung dari faktor yang ada di dalam tubuh orang tersebut. Misalnya faktor gender, apakah dia perempuan atau laki-laki, dan juga faktor hormon. Yang ketiga, durasinya berbeda tiap orang. Jadi bukan cuma awal munculnya aja nih yang beda, tapi juga dia durasinya berbeda nih tiap orang. Contohnya nih ya, ada satu penelitian yang menyampaikan kalau pada perempuan normal itu fase growth spurtnya rata-rata adalah 2,5 tahun. Sedangkan pada laki-laki yang normal, fase growth spurtnya itu terjadi dalam durasi 3 tahun nih teman-teman. Jadi beda-beda ya durasinya. Yang keempat, growth spurt dipengaruhi oleh indeks massa tubuh atau IMT. Ada beberapa penelitian, salah satunya penelitian di Klinik Obesitas Departemen Endokrinologi yang ada di Spanyol, mencoba melihat hubungan antara growth spurt pada masa puber dengan IMT atau indeks massa tubuh pada masa kanak-kanak. Ternyata memang ada hubungan yang negatif nih teman-teman. Nah, coba deh sekarang kalau kamu belum tahu indeks massa tubuh atau IMT kamu berapa, atau bahasa Inggrisnya BMI atau Body Mass Index, itu coba deh kamu hitung sekarang. Rumusnya adalah ini nih teman-teman, jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam kuadrat. Untuk berat badannya itu dalam satuan kilogram, dan untuk tinggi badannya dalam satuan meter ya. Kalau udah selesai hitung nih, coba lihat di sini, kamu masuk kategori yang mana? Yang kita gunakan itu, karena kita adalah orang Indonesia, kita gunakan referensi Asia Pasifik ya teman-teman. Boleh nih tulis juga di kolom komentar, IMT kamu kategori apa? Yang kelima, kondisi penyakit atau adanya gangguan ketika orang berada dalam fase growth spurt itu juga akan mengganggu growth spurt ini sendiri nih teman-teman. Jadi fase growth spurtnya itu tidak optimal sayangnya. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kita akan bahas detailnya di video yang lain. Yang keenam adalah diet yang salah itu bisa mengganggu growth spurt nih teman-teman. Nah loh, siapa nih yang suka diet sembarangan? Sebenarnya untuk diet itu sendiri nggak masalah nih teman-teman, tetapi memang harus dilihat nih cara dietnya itu harus tepat. Karena ternyata diet yang salah, sembarangan, asal-asalan itu dapat mengganggu fase growth spurt teman-teman. Jadi hati-hati ya, jangan asal-asalan. Nah itu dia 6 fakta tentang growth spurt. Kalau teman-teman ada yang mau belajar lebih dalam lagi nih, tenang teman-teman, karena sebentar lagi aku akan membuka kelas tinggi badan supaya kita bisa belajar bareng lebih dalam lagi. Stay tune ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa mampir ke Instagram aku @faniautp untuk lihat tips tinggi badan lainnya. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!